Wah, akhirnya kamu bisa dapat apartemen berukuran 2 kali 2 meter ini. Teman-temanmu nggak punya tempat tinggal seperti ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam modul kapsul yang cuma bisa dipakai rebahan tanpa banyak menggerakkan badan. Bangunan yang mereka sebut sebagai mansion di era ini ternyata sangat mahal dan kamu masih nggak habis pikir. Besok, kamu perlu menandatangani kontrak dan membayar uang mukanya. Sebetulnya, kamu bisa punya kesempatan beli apartemen seperti ini cuma karena menang lotre. Jadi kurang lebih begini cara hidup manusia pada tahun 2999. Tapi ada juga sejumlah orang yang menginvestasikan banyak blok apartemen milenium terbaru di planet lain. Tren real estate termutakhir nunjukin kalau manusia akan segera pindah ke planet Rose 128b, planet Mars atau malah Saturnus. Kamu juga sempat mempertimbangkan ide ini, tapi masih ngefans berat dengan bumi dan seisinya. Saat kamu lagi ngopi di pagi hari, hologram iklan pop-up langsung memenuhi ruangan kapsulmu. Wahai penduduk bumi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah hidupmu. Cek aja blok apartemen terbaru di Rose 128b, Mars, Europa, dan Saturnus. Investasikan tempat tinggal dan kehidupan barumu di sana. Perjalanan dengan bus akan selalu tersedia setiap hari. Kamu pun langsung memanfaatkan peluang ini. Waktumu masih cukup kok sebelum kamu menandatangani kontrak itu. Jangan sampai kesempatanmu hilang begitu aja ya. Perjalanannya cuma selama sehari loh. Jarak 11 tahun cahaya dari bumi ke planet Rose 128b nggak akan jadi masalah. Kamu tinggal naik bus yang udah disediain tadi. Berarti kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk ngebuktiin kalau nggak ada tempat lain yang bisa menyamai bumi. Pilihanmu ini pasti sudah tepat. Sesaat kemudian kamu sampai di terminal bus ruang angkasa. Dalam hitungan 3, 2, 1, busmu mulai melaju. Dan 2 jam kemudian, kamu sudah sampai di planet Rose 128b. Wah, planet ini agak mirip dengan bumi jadul yang sudah kamu lihat dalam presentasi ilmiah di kampus. Permukaannya berbatu-batu dan diselingi area hijau. Mungkin di situ ada hutan dan padang rumput yang udah dibikin oleh para ilmuwan. Planet ini juga punya atmosfer buatan. Agen real estate menilai positif langkah ini karena semua kondisi cuacanya jadi bisa diprediksi. Penghuninya bisa mengendalikan cuaca, tapi minusnya saat cuacanya terus membaik, biaya yang dikucurkan juga makin banyak. Semua penghuni Rose 128b harus terlindung dari sinar ultraviolet, padahal indeksnya mencapai 38% lebih tinggi dari bumi. Jadi, tabir surya biasa nggak akan begitu ngefek. Orang-orang bilang planet ini mirip dengan kembaran bumi, tapi kamu kurang sependapat. Di situ memang ada sejumlah tumbuhan, tapi lingkungannya kelihatan sangat aneh. Ibaratnya seperti kamu berada di dunia game. Di dekat blok apartemen terdapat kebun dan area pertanian kecil yang menghasilkan makanan organik untuk para penduduk lokal. Jadi kamu mulai mendekatinya untuk ngecek langsung. Buah dan sayuran yang tumbuh di situ juga kelihatan sangat aneh. Kamu baru tahu kalau ini ternyata pohon apel, tapi kok nggak ada kuncup bunganya? Yang ada cuma microchip. Buahnya juga berbentuk kotak, apalagi warnanya mirip pelangi. Saat kamu mau melangkah, kakimu tiba-tiba terantuk batu. Inilah salah satu benda asli di planet ini yang nggak perlu didatangkan dari bumi. Hidungmu dihinggapi kupu-kupu tuh. Sebelum kamu berhasil memegangnya, serangga itu sudah hancur dalam piksel kecil. Agen real estate itu segera mendekatimu dan membantumu bangkit. Dia bilang, semua hewan di sini masih berbentuk hologram karena ilmuwan belum bisa memindahkan semuanya dari bumi. Semua unsur di dalamnya saling berkaitan erat, dan seekor kupu-kupu kecil pun bisa menghasilkan perbedaan signifikan. Uang muka yang kamu bayarkan di bumi bisa dipakai untuk beli apartemen 2 lantai di planet ini. Tapi masalahnya, perjalanan ke tempat kerja tiap hari bisa sangat menguras energi. Perhatian semuanya, kita menuju Mars. Ada banyak blok apartemen yang bisa kamu miliki. Oh, itu sih agen real estate yang tadi. Kamu segera naik bus dan beberapa saat kemudian sudah mendarat di permukaan Mars. Pada tahun 2999, planet ini kelihatan sangat indah tapi agak berpasir. Ilmuwan masih belum bisa mengangkut air dalam wujud cair ke planet ini, meskipun atmosfernya normal-normal aja. Suhu di sini semakin hangat karena mereka sedang bikin kondisinya laik huni. Meskipun ada gletser, semua airnya langsung menguap karena panas.
kamu melihat mesin besar melayang-layang di angkasa. Menurut si agen real estate, mesin ini menjadi alat penting yang bisa menahan uap air di udara untuk menghasilkan air dalam kemasan kantong. Dia kemudian memberimu satu kantong. Bentuknya aneh, mirip balon udara. Kamu pun langsung menghirupnya. Dan seumur-umur kamu baru pertama kali mencobanya. Kok bisa ya gas kayak gini bikin hausmu hilang? Tumbuhan utama di Mars terdiri dari berbagai macam kaktus. Kaktus telah beradaptasi dengan iklim di Mars. Para ilmuwan juga berhasil menyilangkan gen tanaman lain dengan gen kaktus. Tumbuhan ini sebetulnya pohon maple Mars dan daunnya sangat khas. Lihat deh. Pir ini berbuah di pohon kaktus. Di situ juga ada mangga, alpukat, dan buah lain. Semua pohon ini bisa tumbuh subur karena mendapat suplai cahaya matahari dan air yang berwujud gas. Kondisi di sini mirip banget kayak di bumi. Kalau di Rose 128b masih perlu dikembangkan. Peternakan kuda pertama di Mars telah didirikan lebih dari 200 tahun lalu. Tapi real estate di sini lebih mahal. Jadi kamu cuma bisa beli apartemen studio yang lumayan bagus. Menarik juga ya. Nah, sudah saatnya kamu beralih ke tempat lain. Kali ini kamu terbang menuju Europa, salah satu satelit Jupiter. Kamu telah mengunjungi tempat kesukaanmu ini tahun lalu. 1000 tahun lalu, para ilmuwan mengira ada air di bawah kerak esnya. Dan ternyata mereka memang benar. Kerak itu mulai mencair dan membentuk lautan seluas 2 kalinya lautan di bumi. Malahan, selama itu juga tempat ini telah berubah secara signifikan. Semua retakan di permukaannya menghasilkan banyak benua kecil yang diberi nama sesuai dengan negara-negara di Eropa. Tapi sayangnya, waktumu sangat mepet. Jadi, kamu cuma bisa singgah di Italia. Benua ini dikelilingi perairan berwarna biru serta dipenuhi hamparan pohon lemon beraroma segar. Penghuninya bisa bikin pizza dengan tomat segar. Dan meskipun ukurannya sebesar semangka di bumi, satu tomat bisa disulap jadi 2 pizza. Kamu mengamati brosur Eropa untuk menggali informasi soal benua lain. Di Norwegia, ada banyak gunung yang sangat mirip dengan Fjord Norwegia. Di Prancis ada ladang lavender super luas. Dan di Yunani, ada banyak lahan pertanian dengan pohon zaitunnya. Kamu langsung menutup brosur itu setelah tahu kalau real estate di sini hampir semahal di bumi. Wajar aja sih, kan ada banyak orang yang mau menempati. Waktumu habis, masih ada satu planet lagi yang perlu kamu singgahi. Sesaat sebelum bus mendarat di tempat tujuan, terdengar pengumuman, "Selamat datang di Saturnus. Mohon kenakan masker renang agar kalian bisa menyelam sambil melihat blok apartemen terakhir." Ilmuwan telah menghabiskan waktu lebih dari 250 tahun untuk membuat permukaan Saturnus menjadi padat, tapi semuanya sia-sia. Akhirnya, mereka bikin pemukiman pertama pada tahun 2980-an, saat kamu masih belia. Gaya gravitasi Saturnus sedikit lebih kuat daripada bumi, sehingga para ilmuwan bisa bikin komplek besar di bawah kubah sebagai tempat tinggal. Di bawah lautan gas Saturnus, terdapat berbagai jenis ubur-ubur, gurita, dan hiu. Penampilan semua hewan ini agak berlainan, karena mereka telah beradaptasi dengan planet lain. Sirip hiu ini kelihatan jauh lebih besar untuk membantunya bertahan di tengah terpaan angin kencang sengebut 1170 km per jam. Tapi yang paling menarik justru tumbuhannya. Menurut keterangan pada brosur, alga Saturnus minimal punya 3000 jenis warna, dan kamu bisa mengatur intensitas dan coraknya dengan remote control. 2 jam kemudian, kamu sudah berada di kapsulmu lagi. Dan rupanya kamu masih sulit tidur. Padahal besok akan jadi hari pentingmu. Dan kamu masih belum bisa memutuskan. Di mimpimu, kamu bisa ngelihat apartemen studio Mars sambil makan pancake ala Mars dengan topping sirup maple kaktus. Alarmmu berbunyi. Selamat pagi, kamu berhasil memiliki apartemen sendiri di bumi pada tahun 2999. Cuma segelintir orang yang bisa memilikinya pada tahun 2999 ini. Tanganmu sudah memegang satu set kunci. Lalu di ponselmu muncul notifikasi, sewakan apartemenmu di bumi, lalu pindah aja ke Mars. Di sana kamu nggak perlu repot-repot kerja, dan kamu cuma bisa meresponnya dengan senyum. Oke, kamu telah melihat film dan membaca buku-buku tentang perjalanan waktu. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang memasuki beberapa kotak futuristik dan dalam sekejap mata, kamu berada di zaman yang berbeda. Untuk saat ini hanyalah fiksi ilmiah, tapi ada beberapa cara untuk membuat perjalanan waktu menjadi mungkin setidaknya secara teori. Kita hanya belum menemukan teknologinya. Sebagai permulaan, perjalanan waktu ke masa depan dapat dicapai dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi bukan hanya mendapatkan tiket di jalan tol super cepat.
Hal ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein. Teori ini menjelaskan bahwa waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kabar baiknya, para ilmuwan telah menguji teori ini dan terlihat menjanjikan. Mereka melakukannya dengan bantuan 2 jam yang identik, satu ditempatkan di pesawat jet dan satu lagi di tanah. Mereka menemukan bahwa jam di jet berdetak lebih lambat daripada jam di darat karena cepatnya jet itu bergerak. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin lambat waktu yang dibutuhkannya. Saat ini kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh teknologi manusia terlihat pada jenis partikel khusus yang disebut neutrino. Beberapa di antaranya dapat bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, 1 detik untuk proton setara dengan 11 bulan bagi kita. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan gravitasi. Ide ini juga didasarkan pada temuan Einstein, yaitu teori relativitas umum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Artinya, semakin kamu mendekati pusat bumi, kekuatan gravitasi semakin meningkat. Kalau kamu berpikir seperti itu, waktu sebenarnya berjalan lebih lambat untuk kakimu daripada kepalamu. Apakah itu sebabnya aku selalu terlambat? Alasan yang bagus. Efek ini juga telah diukur dengan bantuan strategi yang sama dengan 2 jam yang identik. Para ilmuwan menempatkannya di rak pada ketinggian yang berbeda dan mengukur laju detaknya. Jam di rak yang lebih rendah berdetak lebih lambat karena mengalami gravitasi yang sedikit lebih kuat. Tapi pilihan ini memiliki kekurangan. Untuk dapat melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, kamu harus menemukan tempat dengan gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasi memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Di sana gravitasi menjadi sangat kuat sehingga materi terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu bergerak. Namun perjalanan melalui lubang hitam sangat berbahaya. Sebagian besar karena itu adalah tiket sekali jalan. Sekali kalian melewati tepiannya, tidak ada jalan untuk kembali. Fakta menarik, sistem GPS yang kita gunakan pada ponsel dan mobil kita sudah memperhitungkan efek dilatasi waktu agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan satelit yang mereka gunakan dan gravitasi yang mereka rasakan di bumi. Tanpa koreksi ini, GPS ponselmu tidak akan dapat menentukan lokasimu di bumi dengan tepat. Sementara itu, pilihan ketiga tidak terlalu berkaitan dengan kekuatan alam semesta yang tidak diketahui dan lebih berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan memperlambat proses tubuh kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan waktu, kamu tidak akan pergi kemanapun secara teknis. Tetapi kalau tubuhmu tetap diam untuk jangka waktu yang lama, kamu akhirnya bisa terbangun di masa depan. Beberapa hewan seperti beruang dan tupai dapat memperlambat metabolisme mereka selama hibernasi, yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Para ahli mencoba mencari tahu apakah manusia dapat melakukan hal yang sama. Mereka sedang mencari cara untuk membuat manusia mengalami hibernasi jangka pendek selama beberapa jam. Hal ini dapat membantu dalam keadaan darurat medis juga untuk menolong seseorang sebelum mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat. Pada tahun 2005, para ilmuwan dapat memperlambat metabolisme tikus dengan memaparkannya pada sejumlah kecil gas khusus. Namun ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada hewan yang lebih besar, hasilnya tidak efektif. Pilihan keempat untuk menjelajah waktu sangatlah unik. Cara ini melibatkan jenis jalan pintas khusus yang mungkin ada di alam semesta kita yang disebut lubang cacing. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba pahami apa itu lubang cacing. Coba bayangkan ada 2 bola dan sebuah trampolin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan pada trampolin, trampolin akan tetap datar. Sekarang bayangkan 2 bola diletakkan di atas trampolin secara simetris. Kalau kamu melihatnya dari perspektif ini, tidak ada kemungkinan kedua bola itu akan bersentuhan. Tapi kalau kamu memberikan tekanan yang cukup pada trampolin di antara kedua bola, kain yang fleksibel ini bisa meregang sehingga kedua benda tersebut berpotensi saling bersentuhan.
Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di sistem kebintangan yang berbeda. Bintang-bintang itu cukup besar untuk melengkungkan ruang angkasa di sekelilingnya. Itulah sebabnya sebagian besar planet cenderung mengitari bintang. Terowongan di antara kedua titik tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, misalnya 1 miliar tahun cahaya, atau bahkan mengunjungi waktu yang berbeda. Banyak ilmuwan seperti Stephen Hawking berpikir bahwa lubang cacing bisa saja muncul dan menghilang, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari atom. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara menangkapnya dan membuatnya menjadi lebih besar sehingga manusia bisa menggunakannya. Ini akan membutuhkan banyak energi dan kita tidak tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Beberapa astronom mengatakan kalaupun kita bisa menemukan lubang cacing dan memasukinya, lubang cacing akan runtuh dengan sendirinya. Sedikit saja ada tambahan massa, seperti massa tubuh kita misalnya, lubang cacing akan menutup dengan sendirinya seperti karet gelang yang diregangkan terlalu banyak. Solusi kelima untuk menjelajah waktu diusulkan oleh fisikawan Amerika bernama Ron Mallett. Solusi ini melibatkan satu sumber daya yang kita tahu pasti berlimpah di alam semesta, cahaya. Ilmuwan ini mengajukan sebuah teori tentang perjalanan waktu yang menggunakan silinder cahaya yang berputar. Dia percaya bahwa jika sesuatu dijatuhkan ke dalam silinder yang berputar ini, maka sesuatu itu bisa bergerak dalam ruang dan waktu, mirip seperti gelembung yang bergerak ketika kamu mengaduk-ngaduknya dengan sendok di dalam kopi. Menurut Mallett, bentuk silinder yang tepat dapat memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Fisikawan ini telah berusaha mengumpulkan dana untuk sebuah eksperimen untuk menguji teorinya. Eksperimen ini melibatkan aktivitas menjatuhkan partikel kecil yang disebut neutron melalui susunan melingkar laser yang berputar. Namun, ilmuwan lain mengatakan bahwa teori Mallett tidak mungkin dan tidak perlu diuji lebih lanjut. Bahkan jika kita pada akhirnya menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan, apakah itu aman? Para ilmuwan telah membicarakan masalah yang disebut paradoks perjalanan waktu untuk waktu yang lama. Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan terjadi kalau kamu kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang mengubah masa depan. Namun, sebuah studi baru dari para peneliti University of Queensland mengatakan bahwa masalah ini mungkin tidak nyata. Para ilmuwan telah melakukan beberapa perhitungan dan menemukan bahwa meskipun kamu telah mengubah sesuatu di masa lalu, garis waktu akan tetap berakhir dengan cara yang sama. Variasi lain dari masalah ini disebut paradoks kakek. Bayangkan kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu sendiri untuk memiliki keturunan. Kalau dipikir-pikir, secara otomatis berarti kamu seharusnya tidak ada sejak awal. Kalau kakek dan nenekmu tidak memiliki orang tuamu, bagaimana mungkin kamu bisa ada, kan? Saat ini para ilmuwan yakin bahwa meskipun kamu mengalami hal seperti itu, kamu masih ada di masa sekarang. Itu karena garis waktu yang sudah ada memiliki cara untuk menyesuaikan dirinya sendiri, terlepas dari dimanapun orang berada pada waktu itu dan apa yang mereka lakukan. Atau entah bagaimana kamu bisa mendapatkan 1,21 gigawatt dan sebuah DeLorean dan menjadi seperti Marty McFly. Coba kita lihat, ada ponsel, operasi jarak jauh, dan satelit komunikasi. Kamu mengira ini cuma acara sains di TV, tapi tunggu, gambar di layar berwarna hitam putih. Seorang pria paruh baya berkacamata sedang berbicara. Ini adalah film dokumenter BBC dari tahun 1964. Nama pria itu adalah Arthur C. Clarke. Ya, dia adalah orang yang membantu Kubrick membuat film 2001 A Space Odyssey. Kamu mengeraskan volume suara dan tidak percaya dengan yang kamu dengar. Clarke menggambarkan masa kini seolah-olah dia ada di sampingmu. Jadi, apa sebenarnya yang dia katakan? Sebuah dunia di mana kita bisa langsung mengontak orang lain. Ini mudah. Clarke sedang membahas aplikasi perpesanan. Dia berbicara tentang bagaimana kita akan dapat menghubungi teman-teman kita di mana saja di bumi. Dan bagian terbaiknya, kita tidak perlu tahu di mana mereka berada. Ya, kedengarannya sangat mirip dengan menggunakan smartphone. Mr. Clarke, Anda bahkan tidak perlu tahu nomor teman Anda, perangkat yang akan mengingatnya untuk Anda. Telepon pada tahun 1960-an belum begitu canggih. Ini adalah masa ketika produsen baru saja mulai beralih dari telepon putar ke tombol tekan.
Namun, Clark melihat lebih jauh ke masa depan komunikasi. Dia menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana seseorang dapat mengerjakan bisnis dari Haiti atau Bali seolah-olah mereka berada di London. Itu adalah acara BBC, jadi jangan heran kalau dia menyebutkan ibu kota Inggris. Siapapun yang pernah menggunakan Zoom atau Skype tahu apa yang dibicarakan pria itu. Digital nomad masih sulit dibayangkan 60 tahun yang lalu. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang selain bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Sekarang, kamu bisa membuka laptop dan bekerja dari mana saja di dunia. Selanjutnya, ahli bedah otak di Edinburgh mengoperasi pasien di Selandia Baru. Clark persis mengatakannya seperti itu. Dia juga benar tentang hal ini. Operasi jarak jauh menjadi nyata pada tahun 2001. Seorang dokter yang berada di New York mengoperasi seorang pasien di Prancis. Bagaimana caranya? Mungkin kamu penasaran. Jawaban singkatnya, robotik. Pernah punya mainan remote control? Nah, prinsip dasarnya sama. Seorang ahli bedah mengendalikan lengan robot yang melakukan operasi. Untuk melakukan hal ini, mereka tidak harus berada di ruang operasi. Mereka bahkan bisa berada di benua lain. Clark tepat sekali dengan prediksi ini. Tidak perlu mondar-mandir, komunikasikan saja. Kedengarannya seperti slogan iklan ya. Hampir mirip, ini adalah contoh lain bagaimana Clark melihat segalanya. Baru-baru ini, para pekerja di seluruh dunia terbiasa dengan pekerjaan jarak jauh. Sekarang, mereka menolak untuk kembali ke kantor. Minimal, mereka mau pekerjaan hibrid, yaitu ketika kamu bekerja dari tempat tidurmu selama 4 hari, dan kemudian mampir ke kantor suatu hari untuk menyapa. Hal ini tidak mungkin terjadi di tahun 60-an. Ya, kamu bisa aja tinggal di rumah, tapi kamu tidak akan dibayar. Tapi ini bukanlah akhir dari prediksi Clark yang menjadi kenyataan. Dia adalah pelopor dalam memprediksi masa depan. Pada tahun 1945, dia menulis sebuah esai berjudul Wireless World. Judul yang hebat ya jika kita memperhitungkan bahwa jaringan Wi-Fi pertama kali muncul pada tahun 1997. Tapi tentang apa esai ini? Tidak banyak, cuma tentang peluncuran satelit komunikasi ke orbit. Tapi tunggu dulu, itu terjadi lebih dari 1 dekade sebelum satelit buatan pertama mulai mengorbit bumi. Mengesankan? Oke, tapi Arthur C. Clarke tidak meramalkan penemuan internet atau semacamnya kan? Oh, jangan sedih, dia juga melakukan itu. Pada tahun 1974, dia menggambarkan sebuah perangkat yang disebut konsol yang akan dimiliki setiap rumah. Bukan, dia tidak sedang membicarakan konsol game. Konsol ini akan memiliki layar TV dan keyboard mesin ketik dan orang-orang akan mendapatkan informasi darinya. Ini komputer desktop kan? Tentu saja, tapi dijelaskan dalam istilah tahun 70-an. Clark bisa saja menambahkan mouse juga. Toh, dia benar tentang segalanya. Dia juga memprediksi untuk apa PC atau konsol ini akan digunakan, mendapatkan laporan bank, memesan tiket bioskop, dan menelusuri berita. Inilah kegunaan komputer dan smartphone saat ini. Dan bagaimana kita melakukannya? Google Search. Arthur Clarke punya visi tentang seperti apa mesin pencari itu nantinya. Ada nggak sih yang nggak bisa diprediksi oleh orang ini? Dia percaya bahwa kota-kota akan lenyap sama sekali. Kota hanya akan bertambah besar. Bank Dunia memperkirakan bahwa hampir 56% populasi dunia tinggal di kota saat ini. Angka ini akan terus meningkat di masa depan. Maaf Mr. Clarke, prediksi yang ini meleset. Lalu ada juga prediksinya yang mendekati. Pria ini berbicara tentang replikator. Kedengarannya seperti gadget dari kartun Bugs Bunny. Ya karena memang begitu. Sebuah mesin yang membuat salinan instan dari segala sesuatu itu agak berlebihan. Tapi nyatanya kita punya printer 3D saat ini. Meski tidak secanggih replikator Clarke. Tapi siapa tahu ramalannya ini mungkin akan menjadi kenyataan dalam 1 atau 2 dekade mendatang. Penulis Inggris ini bukanlah satu-satunya pemimpi pada masa itu. Walter Cronkite, pembawa berita TV favorit di Amerika, juga mencoba meramalkan masa depan. Hanya 3 tahun setelah acara Clarke ditayangkan di BBC, Cronkite membawakan acara berjudul The 21st Century. Tujuannya untuk menunjukkan kepada pemirsa seperti apa rumah di abad ke-21. Dan dia sangat ahli dalam hal ini. Mari kita mulai dengan visinya tentang ruang tamu. Layar televisi 3D yang penuh warna dan besar? Cek. Kontrol perangkat yang mengoperasikan berbagai gadget? Cek. Musik yang diputar dari speaker dengan menekan sebuah tombol? Cek. Oke, mungkin aku salah,
Tapi apa Cronkite baru saja menggambarkan sistem hiburan rumah masa kini? Sepertinya begitu. Mau contoh lebih banyak? Silakan masuk ke dapur imajiner dari tahun 2001. Piring-piringnya dibuat dari plastik di tempat itu juga. Oke, yang ini mungkin meleset. Tapi kamu masih bisa membeli piring sekali pakai di supermarket. Itu tidak terjadi di tahun 60-an. Selain itu, saat itu kamu harus membersihkan rumah sendiri atau menyewa bantuan. Nah, Cronkite dan para tamunya berharap hal ini akan berubah. Mereka berbicara tentang robot berskala kecil yang dapat menerima instruksi. Robot-robot ini bahkan bisa diprogram untuk tidak menabrak manusia saat membersihkan rumah. Dan akhirnya, robot-robot kecil ini tidak akan terlihat seperti kita. Kamu mungkin sedang menatap robot penyedot debu di sudut ruangan saat ini. Oke, mari kita bicara tentang bisnis sekarang. Acara ini membayangkan kantor di rumah dengan printer futuristik. Printer ini akan menerima data dari satelit dan mencetak koran. Kedengarannya cukup naif bahkan untuk saat ini. Namun perlu diingat bahwa printer laser pertama muncul setengah dekade setelah acara tersebut ditayangkan. Ada juga pembahasan tentang sistem kamera sirkuit tertutup. Sistem intercom ini ada di setiap rumah saat ini. 60 tahun yang lalu, kamu harus menggunakan lubang intip untuk melihat siapa yang ada di depan pintu. Namun gadget paling misterius yang disebutkan Cronkite adalah mesin korespondensi elektronik. Mereka tidak menjelaskan fungsinya dalam acara tersebut, tapi mungkin saja yang mereka maksud adalah smartphone. Pada saat itu, remote control TV sudah sangat sempurna, jadi gadget ini tampak lebih mengesankan. Baiklah, aku tahu apa yang kamu tunggu-tunggu. Mobil terbang kan? Ya, Cronkite memasukkan prediksi ini dalam acaranya yang lain. Kali ini tentang abad ke-20. Sudah cukup sering ada berita tentang perusahaan rintisan teknologi yang membuat mobil terbang, namun selalu saja gagal. Kita cuma masih bisa bermimpi untuk lepas landas dan terbang di atas kemacetan lalu lintas. Namun, ada beberapa hal yang benar dari acara tahun 60-an ini terkait mobil. Bantal yang mengembang, mereka mungkin mengacu pada kantong udara, tapi istilahnya beda. Cronkite juga meramalkan rem anti-lock brakes. Para produsen mulai memasangnya di mobil beberapa dekade kemudian. Lalu ada cruise control dan sensor gerak. Melacak jarak ke mobil di depanmu tampaknya sudah umum saat ini. Namun, pada tahun 1960-an, pengemudi hanya bisa memimpikan fungsi seperti itu. Berapa kali kamu dengar kakek dan nenekmu bilang kalau segala sesuatu kualitasnya lebih baik di zaman mereka? Ya, ini nggak selalu jadi hal yang baik. Rambu-rambu lalu lintas dahulu dibuat dengan kokoh. Jadi mobil akan rusak parah jika menabraknya. Cronkite secara akurat meramalkan bahwa rambu-rambu jalan modern sengaja dibuat lentur agar tidak membahayakan nyawa pengemudi.